Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi saudaraku semua yang saya cintai. Pada tanggal 11 Mei 2023, tepatnya pada hari Kamis kemarin, di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Malang, Jawa Timur, yang diasuh oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, ada peristiwa yang sangat menarik sekali, karena ada seorang pegiat khilafah yang bernama Ustadz Tengku Hanan Attaqi. Beliau berikrar baiat masuk ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama dan meninggalkan paham sebelumnya, yaitu paham khilafah atau paham HTI. Teman-temanku semua, siapakah sebenarnya Hanan Attaqi ini? Hanan Attaqi adalah seorang ustadz yang banyak digemari oleh kalangan muda, generasi milenial, karena Hanan Attaqi ini dalam ceramah-ceramahnya akrab dengan bahasa-bahasa anak muda. Dan beliau ini, Hanan Attaqi, garapan dakwahnya adalah para anak-anak muda, peminat hobi geng motor, kemudian skateboard, anak-anak punk, komunitas sepeda BMW, parkour, dan sebagainya. Cara dakwah yang demikian dengan bahasa-bahasa lugas, bahasa-bahasa sederhana, sangat mudah diterima oleh kalangan muda. Tetapi teman-temanku semuanya, yang dikhawatirkan oleh kalangan nasionalis religius, terutama di dalam kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama, anak-anak muda akan terkontaminasi dengan paham khilafah, karena Hanan Attaqi ini sebelumnya adalah seorang pembawa pesan-pesan khilafah. Organisasi dia adalah, latar belakangnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia, yang saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi alhamdulillah teman-teman semuanya, saat ini Hanan Attaqi sudah berada di dalam organisasi Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang paling getol menyuarakan gerakan anti khilafah. Lalu bagaimana proses baiatnya Hanan Attaqi ke NU? Mari kita simak video berikut ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya Al-Ustaz Hanan Attaqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustaz Hanan Attaqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya Ustaz Hanan Attaqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah
Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Al-Haj Misri Samsuri, zahiran wa batinan, wa raditu bidzalik. Saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama, para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahli sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billahil azim. Lalu mengapa Nahdlatul Ulama begitu getol menyuarakan gerakan anti khilafah, dan apa bahayanya khilafah bagi negara bangsa? Mari kita dengarkan wawasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siroj, seorang kiai kelahiran Cirebon, alumni Ummul Qura University, Saudi Arabia, dan beliau adalah mantan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Mari kita simak wawasan dari Profesor Kiai Haji Said Aqil Siroj agar kita semua tidak gagal paham terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama menjadi garda terdepan menolak paham khilafah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Saya Al-Ustaz Hanan At-Taqi
menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan saya Ustadz Hanan Attaqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3. Saya Ustadz Hanan Attaqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jam'iyah jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik saya Ustadz Hanan Attaqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela ahli sunnah wal jamaah, siap mati memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billah. Lalu mengapa Nahdlatul Ulama itu getol menyuarakan gerakan anti khilafah, dan apa bahayanya khilafah bagi negara bangsa? Mari kita dengarkan wawasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj, seorang kiai kelahiran Cirebon, alumni Ummul Qura University Saudi Arabia, dan beliau adalah mantan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode. Mari kita simak wawasan dari Profesor Kiai Haji Said Aqil Siraj agar kita semua tidak gagal paham terhadap Nahdlatul Ulama. Kenapa Nahdlatul Ulama menjadi garda terdepan menolak paham khilafah? Hizbut Tahrir dulu namanya Hizbut Tahrir Palestin, partai atau gerakan untuk merebut kemerdekaan Palestina. Dibentuk oleh seorang pejuang Palestina namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau tinggal di London. Kemudian setelah wafat diganti dengan, kalau nggak salah namanya Dr. Abdul Qadim apa Abdul Qaim lah. Mereka akhirnya kata Palestina hilang, malah menjadi Hizbut Tahrir saja, tidak ada Palestina. Itu agendanya ingin membebaskan umat Islam dari ikatan-ikatan nation, ikatan-ikatan kebangsaan, tapi kembali ke sistem khilafah sentral seperti zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Maka kita tidak boleh membiarkan. Sudah tidak ada yang bisa kita harapkan, saudara-saudara. Yang kita harapkan hanya khilafah takbir. Ini merupakan agenda atau tujuan yang jelas-jelas bertentangan dengan negara Republik Indonesia
dan negara kebangsaan di seluruh dunia. Hanya dengan syariah, ketika umat Islam kembali pada khilafah Islam, maka kaum muslimin akan bisa dipersatukan. Syariah dan khilafah bukan hanya kewajiban Hizbut Tahrir, tapi syariah dan khilafah kewajiban umat muslim dunia. Hizbut Tahrir senantiasa mengajak umat untuk kemudian berjuang bersama-sama, kembali mengulang, mendapatkan pencapaian dan keberkahan Allah dengan menegakkan tegaknya syariah dan khilafah. Demi keselamatan NKRI, demi keutuhan bangsa ini, maka setiap ormas yang sekiranya bertentangan, menggerogoti, merongrong Pancasila, Undang-Undang 45 dan tidak menghormati Bhinneka Tunggal Ika, merongrong keselamatan keutuhan NKRI, harus dilarang. Saya sudah berkali-kali bicara dengan Pak SBY, sampai sekarang pun saya masih terus bicara seperti itu, termasuk ke Pak Jokowi. Kebebasan berpendapat itu dijamin dalam negara demokrasi, tapi tidak boleh melanggar keluar dari koridor prinsip negara dong, dasar negara, prinsip negara. Kita ini sejak merdeka sepakat dari berbagai pihak, termasuk NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam waktu itu, Haji Agus Salim, Syarikat Islam, Khan Muzakir, Muhammadiyah, Wahid Hashim, NU, bersama nasionalis Bung Karno dan Muhammad Hatta, juga ada Muhammad Yamin dan non-muslim Laiman Marmis, sudah sepakat bahwa Indonesia negara nasional. Kalau pemerintah akan mengambil keputusan ini, kami NU di belakang pemerintah. Saya atau kita NU selalu berada di atas garis konstitusi. Tidak akan melenceng, tidak berkhianat dari konstitusi. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Itu konstitusi kita. Yang tidak boleh bergeser dari itu selamanya. Agama adalah nilai-nilai universal yang harus kita tunjukkan bahwa orang beragama semakin bermartabat, semakin berbudaya, semakin beradab, dan semakin memberikan contoh yang baik, terutama orang yang beragama Islam. Kalau kita lihat, insan maknanya harmoni, intim, akrab, Islam artinya damai, salam. Islam berarti sangat match, sangat pas, cocok untuk membangun kemanusiaan.